Atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga seperti biasa kita dapat melaksanakan ini begitu bermanfaat bagi kita. Pembebasan ini benar-benar bisa kita rasakan. Bukan hanya CGP yang memiliki pembeda dari guru-guru sebelumnya, tetapi kita pun dengan menerima pembebasan ini ikut mendapatkan ilmu pengetahuan, memperoleh hasanah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMP kita ini. Saya selaku kepala sekolah berharap ikuti kegiatan ini semaksimal mungkin. Jangan pilih teman kita, sebab ilmu itu bisa datang dari siapa saja. Ilmu itu bisa datang dari mana saja. Kita niat pada hari ini meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kemampuan kita. Mudah-mudahan bekal yang kita miliki, pengetahuan yang sudah kita miliki akan lebih siap lagi pada diri kita ketika kita harus masuk ke kelas, ketika kita harus mendidik anak-anak kita. Seolah kalau HP perlu dicas, ini pun kita sudah lama tidak menerima update pengetahuan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, hari ini, rekan-rekan kita yang lebih dulu dari CGP bisa mengimbaskan ilmunya, mengimbaskan materinya, dan pada akhirnya kita pun setara kualitasnya dengan CGP ini. Itu saja mungkin. Ikuti kegiatan ini semaksimal mungkin. Insya Allah kalau lewat dari jam 1 ya Pak Indra, Pak Yanto harus ada makan ya Mas ya. Ini disponsori oleh Pak Yanto dan Pak Indra ya, bukan disponsori mereka kalau makan. Nah lewat bayar jadi Pak Berenda ya. Jadi insya Allah dari kita, oleh kita yang penting kita tetap kompak, kita tetap bersatu, Ciput tetap semua satu. Itu saja mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi calon guru penggerak dengan modul terapan budaya positif di sekolah dengan resmi dinyatakan dibuka. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri, kepada Pak Yud dan Bu Fitri. Saya mohon bunuh diri. Jadi sekali lagi mohon izin saya membersamai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disepakati, saya dengan Pak Yip membahas materi. Pak Yip tadi sudah menjelaskan materi yang cukup padat. Materi intinya saya hanya melanjutkan saja. Tadi kita sudah menyimak berbagai diskusi yang terjadi. Ya, alhamdulillah diskusinya diskusi positif berdasarkan pengalaman yang dialami. Sekali lagi saya juga sambil belajar menerapkan apa yang kami dapatkan ketika kami mendapatkan materi pendidikan guru penggerak. Materi pertama di sini saya akan mencoba memanfaatkan tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia, baik kita maupun murid itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ini sudah jelas ya, 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Terkadang mungkin kita coba merenung bersama-sama, ketika dari 5 ini ada yang tidak terpenuhi, apa yang akan kita lakukan? Ada 5, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima serta penguasaan. Kelima ini harus terpenuhi.
Maka ketika tidak terpenuhi akan kita, tubuh kita atau diri kita akan merespon, melakukan hal-hal atau tindakan mungkin yang di luar nalar kita atau tanpa disadari. Kita sering menemukan di ruang kelas anak-anak misalkan berteriak. Kemudian yang sering terjadi bahkan dalam waktu dekat kemarin, anak bermain bola di dalam kelas sampai misalkan terjadilah kaca pecah. Kemudian anak berlarian ke sana kemari. Pernahkah gitu kita bersama-sama memikirkan apa ya yang ternyata mereka belum dapatkan gitu, sehingga mereka melakukan tindakan itu? Seperti yang disampaikan Pak Iip tadi di awal, bahwa ternyata tindakan salah saja memiliki tujuan. Nah, kalau di kata-kata di awal saja tindakan salah memiliki tujuan, mungkin mengacunya ke sini Bapak Ibu. Mungkin mengacunya tindakan yang mereka lakukan di ruang di luar yang kita harapkan itu merupakan imbas dari kebutuhan yang belum terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi maka akan muncul ekspresi-ekspresi yang di luar nalar kita. Kok bisa ya kain yang seharusnya dipakai lap jadi bola gitu. Kemudian kok bisa misalkan alat-alat yang memang semestinya apa jadi apa, sapu jadi pecut, pernah kalau tidak salah dasi gitu kan, jadi benda-benda yang di luar nalar kita. Di sana sebetulnya anak sudah memunculkan ada hal positif. Saya juga kadang-kadang setelah mempelajari menu ini mikir, oh iya, ternyata kreatif juga sebetulnya. Hanya mungkin belum terarahkan dengan baik. Maka tugas dari kita sebagai guru orang dewasa di sekolah yang mengarahkan. Karena anak itu pada dasarnya seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, anak memiliki kemampuan, anak memiliki hal positif, hanya itu belum muncul. Anak itu adalah bibit seperti yang disampaikan oleh Pak Iip tadi, bibit yang terus kita harus pupuk, tidak bisa kita paksa. Maka berlakulah tadi, tidak bisa kita terapkan hukuman ternyata. Kalau tadi dari diskusi seperti Pak Aceh sudah mengatakan hukuman ini sudah kita sepakati, mohon maaf harus kita ulang lagi kesepakatannya dengan siapa. Maka tadi Pak Iip menawarkan Pak di awal, bagaimana kalau di semester 1 kita coba di ruang kelas kita buat kesepakatan, dari ruang kelas itu kita bawa kesepakatan itu ke sekolah, jadilah itu peraturan sekolah. Kami pun kemarin berdiskusi dengan Bapak Kepala bagaimana caranya, karena ini anak diulang lagi. Nah jadi mungkin kita berpikiran positif dulu dari tindakan negatif yang selama ini terjadi, karena 5 kebutuhan dasar yang harus mereka terpenuhi mereka belum dapatkan. Dilanjut Pak ya. Nah tadi juga ada 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan ketika kita menindak atau kita misalkan mendapatkan siswa yang bermasalah. Kalau yang tidak bermasalah saya yakin enjoy ya, membuat kita nyaman di kelas. Tapi ketika ada yang bermasalah, saya mengakui betul saya masuk kategori yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Apa-apa saya hukumi. Ketika mempelajari modul ini miris gitu, ternyata saya luar biasa salah ya kalau begini. Karena ternyata ketika jadi penghukum membekas ke anak bertahun-tahun, akhirnya muncul ke kita bukan simpati. Anak ketemu kita takut gitu kan, rasa benci yang muncul, padahal kita mungkin gitu dalam yang menghukum tadi punya tujuan yang baik gitu. Tapi ternyata posisi sebagai penghukum ini bukanlah posisi yang baik. Kenapa? Karena posisi penghukum ini hanya muncul dari luar, apa yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, hanya akan bersifat sementara. Sehingga tidak aneh ketika anak yang sudah kita hukum, oke, hari itu berubah, besok begitu lagi.
atau mungkin bahkan lebih parah seperti nantang akhirnya kan. Kita secara apa ya, ada ego dalam diri, saya orang dewasa, saya dulu harusnya diturun nih. Di awal tadi Pak Yus sudah mengatakan ya Baik ya, bahwa itu yang mana? Iya, ya. Di awal maka posisi kontrolnya yang harus dirubah gitu ya. Kemarin tadi kan kita di awal sudah disampaikan oleh Pak Yus. Kemudian yang kedua, nah posisi menghukum ini kadang tanpa disadari gitu ya. Posisi menghukum ini bisa menyebabkan kepada anak itu bahkan menuduh orang lain. Sering kita alami. Dia menyebutkan lagi si A, nyebutin lagi si B untuk melindungi dirinya sendiri atau berbohong untuk menutupi apa yang telah dia lakukan. Sehingga bukan karakter yang baik ternyata ketika kita menerapkan posisi sebagai penghukum. Nah, kemudian yang posisi kedua adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini pun pernah saya lakukan. Sering sekali saya ketika di kelas sudah tidak bisa ini dengan keras, dipanggil si anak, tujuannya mungkin baik ya, panggillah ke depan. Apa kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu? Apa kamu tidak kasihan? Sehingga anak langsung tanpa sadar meneteskan air mata. Ketika seperti itu terjadi, saya sendiri, wah saya berhasil nih membuat anak tersentuh. Tapi ternyata salah lagi. Karena ketika kita sudah memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah terhadap anak, itu emosi yang bergejolak dalam diri anak berimbasnya lebih berbahaya dari pembunuh. Karena anak akan hinder gitu. Anak justru merasa, oh saya ini gak bermanfaat banget ya gitu. Saya ini ternyata jauh banget dari kata yang harusnya baik gitu. Kalau kita menempatkan posisi sebagai membuat orang merasa bersalah. Dan sama, dua posisi ini juga munculnya, motivasinya yang akan muncul hanyalah motivasi ekstrinsi. Karena kontrolnya hanya terjadi dari luar. Kemudian posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Mungkin kalau dari kasus yang tadi diutarakan Pak Aep, anak ini sudah merasa nyaman dengan Bapak, mohon maaf, sehingga merasa enjoy ketika melakukan tindakan negatif. Tadi seperti yang disampaikan Bapak gitu, dia merasa karena mungkin tanpa disadari kita pernah memposisikan sebagai teman, sehingga dia merasa jeng babaturan ini gitu atau sama teman ini kan gitu, sehingga sebebas itu. Terus kemudian tadi Bapak bertanya, lalu bagaimana ya solusi yang diberikan Pak tadi? Coba restitusi gitu. Kalau memang sudah ada, bagus kalau kita sudah menjadi teman buat anak. Mereka akan mudah bercerita, mereka akan mudah berbagi dengan kita. Tapi ada jeleknya, ketika sebagai teman akan mulai tidak ada batasan, sehingga mungkin terjadilah hal seperti yang tadi dikemukakan oleh saya. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau ini dimana ketika sudah ada aturan, kemudian kita hanya mengingatkan ke aturan tersebut, maka berlakulah guru itu sebagai pemantau. Nah, dari kelima ini, yang kelima posisi ini yang paling baik Bapak Ibu. Menurut teori yang paling baik. Saya juga sekarang sedang mencoba menerapkan pelan-pelan. Kalau kemarin Pak Aep melihat menindak siswa kelas 8 itu seperti MOP ya Pak ya. Tapi di akhir itu ketika sudah tidak ada siapa-siapa, saya mencoba mengajak berdialog menggunakan segitiga restitusi. Alhamdulillah anak Buyu ada yang respon ke saya. Sampai di rumah mau Bu, saya Desti ya, kalau tidak salah. Saya sudah melakukan apa yang sudah Ibu lakukan. Berarti sudah tergerak Pak. Pagi-pagi sudah ada di meja saya apa yang dia janjikan. Walaupun kita belum buat kesepakatan saat itu, hanya bertanya kepada dia, apa yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik? Sehingga anak belajar dari kesalahannya, memperbaiki diri dari kesalahannya, bukan dari kita, tapi dari anak sendiri. Karena seperti tadi yang dikemukakan Pak Iqim, sekali lagi pada dasarnya setiap anak pasti punya tujuan baik, restitusi, ya.
Ini ada tiga hal yang bisa kita lakukan tahapannya. Tahapan di segitiga restitusi ini, yang pertama kita harus bisa menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas ini dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya kita di sini dapat mengajukan dua pertanyaan, bahwa meyakini kepada murid setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi tidak hanya mereka, sehingga mereka tidak merasa saya yang paling buruk, tidak. Tapi siapapun ketika ada di posisi mereka mungkin akan melakukan hal yang sama, atau mungkin bahkan kita ketika kebutuhan misalkan kesenangan tidak terpenuhi, mungkin kita kan euforia lain gitu. Maka itu bisa kita sampaikan kepada murid kita. Kemudian kedua, kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini, sehingga dia bisa tidak menjudge bahwa dialah yang paling buruk atau dialah yang paling jelek, dialah yang sehingga dia tidak mampu mengangkat dirinya sendiri. Bahayanya kalau dia merasa sudah di paling bawah, ya tadi udahlah saya udah dicap kurang baik, gitu misalkan, tidak akan ada perubahan. Maka kita harus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa apapun hal negatif pun punya tujuan. Kemudian bagaimana mereka menyadari bahwa siapapun bisa melakukan kesalahan, tapi orang yang hebat adalah orang yang mau berbuat atau mau memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan kepada mereka. Ingin seperti apa dirinya? Nilai-nilai telah disepakati di kelas misalkan seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pasti sekali lagi setiap manusia individu punya keinginan, tidak mungkin tidak. Seburuk apapun pandangan orang lain, tapi dalam hatinya pasti punya keinginan. Tinggal kita sabar-sabar saja mungkin ya. Sabar-sabar harus menggali keyakinan bahwa mereka itu punya sisi positif, meyakini itu kepada mereka. Kemudian validasi kebutuhan. Nah di sini kita harus melakukan validasi kebutuhan terhadap murid kita dengan mengajukan ada hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mereka mengemukakan apa sih alasannya, diberikan kesempatan gitu untuk mereka mengemukakan alasannya, bukan menutupi dengan berbohong, bukan, tapi mengemukakan alasan kenapa kamu bisa begini, apa yang membuat kamu melakukan ini. Nah kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sekali lagi semuanya pasti mengacu kepada 5 kebutuhan yang mereka belum terpenuhi pada diri mereka. Itu segitiga restitusi. Oke. Nah ini dalam menstabilkan identitas ini akan membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tujuannya itu, ketika kita mampu menstabilkan identitas, maka kita mampu membuat dari gagalnya mereka menjadi muncul hal positif. Luar biasa kalau kita sudah bisa memunculkan ini, Bapak Ibu. Saya juga sedang berjuang untuk mencoba memunculkan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk kita gitu. Sebagai Bapak Ibu guru pasti pernah salah. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah dari yang salah tadi? Lanjut Pak ini tadi. Yang kedua, validasi kebutuhan tadi. Membantu siswa mengenali basic. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya kurang bagus. Basic need ya. Gimana tuh bacanya ya? Benar ya? Kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika mereka melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs tadi. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Kelima kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka anak akan aman di kelas. Tapi kalau masih ada yang bertikai, kita identifikasi apa yang belum ya dari 5 ini. Jadi PR jadi guru itu luar biasa. Ternyata setelah mempelajari ini, saya pikir ngajar materi aja ya. Ternyata psikologi anak juga di sini kita harus perhatikan. Lanjut. Menanyakan keyakinan tadi, anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma
sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai ini kita peroleh dari tadi seperti yang disampaikan Pak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan yang kita coba bikin di ruang kelas atau kita buat di ruang kelas melalui keyakinan kelas. Cukup, selesai belum di slide. Ini mungkin yang bisa membantu murid kembali ke tujuan semula ketika murid sudah mulai berbelok. Kita bisa mencoba diskusikan ini di kelas dengan murid. Pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Anak pasti akan mengatakan iya. Tidak akan ada yang gak mau gitu ya. Kalau baik pasti iya, walaupun prosesnya kita tidak tahu. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Biarkan mereka mengekspres seperti apa gitu. Kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang membantu kalau dalam posisi belum sesuai yang diinginkan? Apakah wajar membuat kesalahan? Kemudian apakah bisa memperbaiki? Kita harus menerapkan keyakinan setiap orang bisa berlaku salah, karena kita manusia yang Allah ciptakan, bisa berbuat baik, bisa berbuat salah. Namun, bisakah kita memperbaiki diri dari kesalahan itu? Kemudian, apakah yang dilakukan saat ini sudah sesuai atau sudah oke? Kemudian, kapan kamu siap untuk mulai? Nah, peraturan apa? Seperti apa punya masalah? Saya bisa bantu apa? Nah, nanti kita menerapkannya membantu, bukan kita yang menentukan, tapi kita bersifatnya hanya membantu, karena solusi itu biarkan muncul dari dalam dirinya sendiri atau sesuai dengan motivasi intrinsik. Kemudian, apakah saya bisa bantu kamu dengan segera memulainya? Bisa memberikan bantuan. Apakah tugas kamu saat ini? Jadi kita meyakini kepada siswa bahwa siswa itu punya peranannya, bahwa murid punya tugas adalah belajar. Meyakini itu, menguatkan kembali tugas yang mereka harus emban. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Misalkan di kegiatan belajar, bisakah kamu melakukannya? Biarkan mereka, kalau tidak bisa ya kita coba berikan solusinya seperti apa. Ketika bisa, seperti apa bisanya, kita coba kemukakan itu. Nah, apa yang kamu inginkan? Peraturan apa yang ingin diterapkan atau kita laksanakan di ruang kelas? Tahapan-tahapan ini bisa kita gunakan ketika kita akan membuat keyakinan kelas. Itu informasi yang kami dapatkan. Oke. Di sini ada ketika diskusi kemarin kami ada beberapa pertanyaan. Bagaimana menanamkan budaya positif di sekolah jika yang semestinya menanamkan malah cuek, tidak mau tahu, bahkan berkata, dulu juga kita diberikan hukuman sampai sekarang kita tidak berguna. Ini yang mungkin membekas di anak ya. Ketika misalkan hukuman diberikan, anak sekarang dimanja malah menanduk. Ini juga kadang kita anak zaman sekarang membedakan dengan kita zaman dulu gitu. Ketika kita zaman dulu baru mengangkat penggaris saja sudah diam. Sekarang ketika kita berteriak, mereka lebih berteriak gitu. Karena kondisi psikisnya sudah berbeda. Maka kita yang mengikutinya sekali lagi. Nah, apakah kita setuju dengan pertanyaan ini Bapak Ibu? Boleh siapa yang akan berbagi dengan saya? Karena ini juga muncul kemarin di diskusi. Pernahkah kita mengalami gitu ketika diberikan hukuman tidak berguna, anak sekarang dimanja malah menunduk? Pernyataan seperti itu pernahkah kita ada yang mengalami di ruang kelasnya? Misalkan ketemu anak tadi disanksi malah bertingkah, nantangin. Ada yang pernah mengalami? Lalu tindakannya seperti apa Pak setelah itu? Berbagi kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat menarik sekali ya masalah anak, terutama di dalam kegiatan KPM dan apa yang ditayangkan di sana tentang beberapa pertanyaan itu memang teralami juga ya. Contoh
si siswa putri ya. Kita dekati karena itu kelihatannya sangat kurang termotivasi, kita motivasi, tapi lama-lama kedekatan itu lain ya, lain malah ya seperti tadi ya, ke kita itu seolah-olah seperti mengatakan cinta, mengatakan apa ya, dengan seloroh ya, karena melihat itu dari seloroh sambil berteriak-teriak tadinya pendiam pada orang itu ya, tapi kan didekati supaya termotivasi, itu salah satunya sebagai itu. Terus saya yakin begini, bahwa sekolah kita umum akan berbeda di sekolah lain ya. Pertama, kita menyadari bahwa kita ini secara psikologis lingkungan anak itu dipengaruhi 4 faktor. Pertama, keluarga, ibu dan bapak, orang tua. Yang kedua yaitu lingkungan. Dan yang ketiga biologisnya, turunannya, barangkali keturunan apa itu anak ini mungkin manusia juga ya. Terus yang terakhir mungkin pembelajaran. Nah kalau saya merasa enak begini, di pengalaman juga ya Mas ya. Saya ngobrol dengan Bu NF, nikmat rasanya itu. Pelajaran berjalan, ada tugas, kegiatan apa. Saya lihat dengan kenapa anak-anak kita itu seperti ini ya. Apa saja gitu. Pas kalau dilihat dari secara keseluruhan, kalau kita umum mungkin ya, umum jadi berbagai faktor yang masuk ya. Sehingga yang perlu keseriusan kita mungkin saya akan bertanya lagi ke Bu Fitri, apa yang dikehendaki waktu kita belajar di kelas itu. Jadi apa yang kita belajar, apa tuntutan siswa waktu kita mengajar di kelas itu, seperti apa yang dikehendaki oleh kita. Mungkin itu pertanyaan dari terima kasih. Terima kasih Pak, berbagi pengalamannya luar biasa ya. Memang betul, salah-salah dikit ketika kita misalkan sebagai memposisikan diri sebagai teman, malah tadi munculnya ya. Munculnya sampai ada yang menyatakan hal-hal yang kayak rasanya kurang pantas gitu dilakukan. Mungkin anak bertindak hal-hal yang tadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan karena tidak terpenuhnya dengan kebutuhan ini. Dan saya kemarin juga dialog dengan Pak Iip. Waktu elaborasi konsep, instruktur mengatakan bahwa kita sebagai guru harus menjadi orang tua kedua, di mana kalau di rumah mereka tidak mendapatkan 5 kebutuhan itu, maka di sekolah 5 kebutuhan itu harus coba kita penuhi. Kalau tujuan yang diharapkan dari pendidikan itu tercapai. Karena tujuan pendidikan itu pada dasarnya bukan pintar matematika, bukan bisa membaca, tapi menurut KHD, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah mendidik siswa menjadi manusia seutuhnya. Ketika mereka nanti terjun ke masyarakat, mampu mereka beradaptasi dengan baik sesuai kontrak alam yang kita mungkin seperti itu. Kalau tadi harapan seperti apa yang dilakukan di kelas Pak F? Kalau saya awalnya jujur Pak F, dulu pertama ketika sebelum mengikuti ini, saya mau mengikuti apa yang saya inginkan, bahwa murid harus mengikuti apa yang menjadi tujuan saya. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini, mulai terbuka sedikit-sedikit, saya yang coba mulai masuk mengikuti mereka gitu. Kalau saya rasakan sekarang ada perubahan di kelas 7, itu sudah banyak perubahan yang kami alami. Karena di kelas 7 karena ada saya, guru-guru lain sama, kami sering berdiskusi. Terutama kayak kemarin terakhir di kelas 7-1, mengamati mik dari anak yang tadinya sekarang dia udah mulai ya, gerak ya, dia mulai ya mau belajar ya, karena mungkin semua prosesnya bertahap. Biarkan mereka merasa butuh dulu dengan belajar, seperti itu, sehingga ketika semua kebutuhan mereka terpenuhi, mereka akan nyaman berada di dekat kita, mereka akan merasa nyaman berada di lingkungan belajar yang kita ciptakan di kelas. Mungkin seperti itu. Baik, langsung. Nah ini video dari instruktur. Ibu dan Bapak Ibu di dalam melakukan siklus positif restitusi
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Nah, ini yang menggambarkan tadi penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian kontrol itu adalah 1. memantau dan manajer. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakit. Nah, ini pernah terjadi ya. Saya sering mengalami. Jadi belum apa-apa, anak udah dijudge terus gitu. Belum apa-apa dia akhirnya ya tadi mental dari kita gitu. Gak ngena kita nasehatinnya. Saya juga banyak terpukul, tertampar habis-habisan oleh model ini gitu ya. Aduh saya jelek banget ya. Ternyata selama ini jadi gurunya masih gurunya. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Adalah yang menjadi dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kelima. memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memberikan bagus, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, Bapak Ibu sekarang saya mau membantuannya. Dari kelima posisi itu, mohon izin kita refleksi sebentar tentang diri kita. Siapa yang bisa merefleksikan diri posisi mana saja yang sudah pernah kita coba? Karena selama ini kan kita bertindak teori ini, saya juga baru tahu di sini, jujur aja posisi-posisi ini. Ada yang pernah mencoba di posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4 atau posisi 5? Semua posisi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Aib sudah mencoba kelima posisi. Benar, bagaimana Pak dari kelima posisi yang sudah Pak Aib terapkan? Jadi pernyataan tadi sebenarnya karena saking lamanya mungkin ya. Jadi posisi menghukum dalam bentuk melarikan anak
pernah juga ya. Terus posisi sebagai manajer ya. Kemampuan luar biasa pun itu harus dapat penyuluhan sehingga mereka bisa menyalurkan bakat-bakat yang mereka miliki. Tapi di kita konteksnya BPM itu hanya konteks ketika ada siswa bermasalah kita selesaikan di BPM. Maka anak-anak tidak heran ketika dikatakan BPM mereka sudah takut duluan karena mereka pikir BPM itu adalah ruang konsultasi hanya untuk yang bermasalah atau ruang terapi untuk siswa yang bermasalah. Padahal BP ini harusnya meng-cover semua siswa baik yang bermasalah ataupun siswa yang memang memiliki kemampuan lebih sehingga mereka semuanya terlayani dengan baik. Jadi di penyuluhan ini tidak hanya dari bimbingan dan penyuluhan ya, tidak hanya fokusnya kepada siswa-siswa yang bermasalah. Nah, harapan di budaya positif ini kita bisa menerapkan segitiga restitusi ketika kita menangani kasus, baik gitu ketika kasus itu di lingkup ruang kelas ataupun mungkin di lingkup sekolah, sehingga ketika kita mampu menerapkan segitiga restitusi ini akan muncullah motivasi intrinsik dari dalam diri seperti yang disampaikan Pak Iri tadi di awal. Ketika segala sesuatunya muncul dari dalam diri atas kesadarannya, maka ya harapan tujuan yang kita harapkan terhadap murid ataupun terhadap diri kita akan tercapai dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi sedikit ada yang ingin saya garis bawahi. Kita juga di sini dari modul 1.4 ini ada konsep yang mungkin harus kita mulai mengubah paradigma ketika hukuman itu menjadi konsekuensi, berarti disepakati di awal bersama-sama, kemudian peraturan itu menjadi kesepakatan. Kalau peraturan misalnya satu arah, tapi kalau kesepakatan memang sudah disepakati bersama-sama. Intinya budaya positif di sekolah dapat tercipta dari mulai lingkup paling kecil dalam diri kita, kemudian di dalam ruang kelas kita, sehingga mampu menciptakan budaya positif di kelas sekolah. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan saya menjalankan tugas untuk berbagi bersama Bapak Ibu, tidak bermasuk apa-apa. Terima kasih atas supportnya, support tadi ya. Karena masih bertahan, masih luar biasa gitu. Dari tadi masih bertahan menyimak apa yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Bila ditaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak. Saya yakin apakah semua tindakan itu harus digeneralisir sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, pemantau, atau sebagai manajer. Artinya memperlakukan semua siswa apakah sama? Sebab saya yakin semua sudah ada di kantor masing-masing. Semuanya di kantor masing-masing. Kalau seorang Rido yang definisi pinter, aktif, membuat kesalahan dengan Gopar yang membuat kesalahan, tindakan kita akan berbeda. Yakin kalau Andini dulu membuat kesalahan, koalisi tidak akan berhukum. Betul nggak Pak? Semuanya pernah melakukan seperti itu. Sama. Ketika ada anak teman nari, kok tidak percaya bisa saya melakukan kesalahan? Apa kita akan bertindak sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai pemantau? Nah, maksud saya, tolong menjelaskan terakhir bagaimana kita bisa secara agar bisa objektif, gitu ya, tidak subjektif kepada siswa yang melakukan pelanggaran, kan ya, agar tepat sasaran gitu. Tepat sasaran, orang bagus dari kanan, orang senang dari kanan. Mungkin bagus ya. Sekian. Baik, terima kasih masukannya Pak Ahmad terhadap pertanyaan. Jadi
Di sini memang tidak harus mengeneralisir seperti itu. Jadi di teori ini mengatakan bahwa pendekatan yang paling bagus itu adalah bisa dikelompokkan. Jadi kalau ada identitas gagal, ada identitas positif. Nah, yang termasuk identitas positif itu ada 3 menurut teori ini ya. Pendekatan secara teman, pendekatan secara pengawas, dan pendekatan manajer. Tetapi yang paling bagus menurut teori ini adalah pendekatan manajer. Jadi pendekatan manajer itu dilakukan maksudnya tidak seperti penghukum langsung melakukan menghukum sanksi tanpa mengetahui apa penyebabnya. Kalau pendekatan manajer di sini yang dilakukan adalah pendekatan segitiga itu sendiri. Jadi pertama ditanya dulu, pertama distabilkan dulu. Kita membuat anak itu tidak langsung merasa dia betul-betul bersalah, tetapi distabilkan dulu. Setelah distabilkan, misalnya dia mengatakan kita itu manusia, kita semuanya pernah melakukan kesalahan, bahkan bapak itu pernah melakukan kesalahan. Jadi anaknya dibuat stabil dulu, meskipun dia bersalah. Setelah itu kita validasi dengan keyakinan dia, keyakinan hal yang positif. Baru yang terakhir dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati atau keyakinan nilai-nilai yang disepakati. Memang sebetulnya sebelumnya ada keyakinan dulu, keyakinan apakah keyakinan kelas, keyakinan sekolah, sehingga ketika anak melakukan kesalahan kita bisa mengembalikan ke sana dulu. Apakah masih ingat keyakinan yang disepakati? Mereka pasti ingat. Nah, kita menanyakan kembali apa kira yang harus kita lakukan karena kamu melakukan kesalahan ini. Jika dia menjawab sendiri, mengambil solusi sendiri gitu, dan kita mengikuti apa yang dia katakan. Jadi itu pendekatan manajer dengan menggunakan pendekatan yang segitiga. Itu yang terbaik menurut teori ini. Dan berlaku untuk siapa saja. Untuk pelaku yang tadi itu kalau si Ridho misalnya teman ini lain lagi pendekatan atau si Bapak lagi itu kan kembali ke kitanya. Memang kita pun siapapun itu, kita Ridho ataupun Andi melakukan kesalahan, pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan manajer. Si Bapak ataupun si Bapak yang melakukan kesalahan, pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan manajer. Jadi menurut teori ini pendekatan yang diharapkan itu dilakukan adalah pendekatan manajer, tetapi tidak hanya manajer. Tadi ada pengelompokan, ada kelompok identitas gagal penghukum dan perempuan merasa bersalah itu identitas gagal. Tapi identitas yang positif itu teman, pengawas, dan manajer. 3 itu yang masuk ke identitas positif. Jadi 3 upaya kita saja bagaimana memberikan mungkin itu dari berawal tadi kita berawal dari budaya ini kan budaya positif sekolah itu diawali dari peraturan kelas. Betul yang disampaikan tadi, harapan dari 21.4 ini ketika kita menjalani yang kurang dulu, kita memposisikan posisi kontrol sebagai manajer tanpa melihat si A, si B atau si C. Maka dari itu peraturan kelas atau keyakinan kelas yang setelah kita sepakati itu ya berlaku untuk semua gitu. Bukan hanya untuk siswa yang ada masalah saja. Karena kadang kita meyakini tidak semuanya baik selalu baik selamanya. Mungkin pernah dijalikannya gitu kan. Nah itu yang diharapkan dari posisi sebagai manajer itu kita mampu mengembalikan anak dari kesalahan yang mereka buat, memperbaiki diri gitu, sehingga mereka bisa mengevaluasi diri mereka, mengevaluasi diri mereka mengacu kepada keyakinan yang sudah disepakati. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Cukup Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas support dukungan Bapak Ibu semua. Mari bersama-sama kita coba tumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Semoga tujuan dari instansi kita yang begitu mulia mencetak generasi bangsa sesuai yang tercantum dalam visi sekolah dapat terwujud dengan baik. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya cuek. Halo, Bapak Ibu yang saya hormati, itu nasi sudah tersedia, itu dari beberapa hal yang selama ini terjadi, saya berpikir bagaimana caranya agar kelas ini menjadi rumah kedua kalian. Kalau dikatakan rumah berarti seperti yang saya pernah sering sampaikan, rumah itu berarti adalah tempat yang nyaman untuk kalian beraktivitas. Kalau ruang kelas ini menjadi tempat ternyaman untuk kalian beraktivitas, Ibu yakini bahwa kamu akan mampu ya mengembangkan semua potensi baik yang kamu miliki yang belum muncul selama ini dengan baik, dengan maksimal secara maksimal. Nah, untuk itu kita perlu membuat suatu kesepakatan kelas. Apa sih tujuannya lagi? Tujuan dari kesepakatan kelas untuk menciptakan budaya positif. Budaya positif ini yang akan mendorong kita untuk terus melakukan hal-hal baik. Ya, budaya positifnya bukan dari itu, tapi kita mulai dari kalian. Kalian mau kelas yang bagaimana sih? Kalian mau kelas yang seperti apa sih? Aturan-aturan itu atau kesepakatan itu akan kita buat di sini. Kita akan mulai buat sekarang. Ya, silakan disiapkan kertasnya. Kalau kertasnya sudah disiapkan, nah sebelumnya kami memberikan arahan dulu supaya kalian apa aja ya, mau gimana ya. Nah, kita mengacu boleh, kecil-kecil boleh, silakan. Kita mengacu kepada 9 pilar karakter. Ada 9 pilar karakter dan 7K. Apa 9? Saya Muhammad Al-Fajar dari kelas 2. Kami akan selalu berbagi sesama teman dan orang lain dan kita akan selalu rendah hati. Menghormati guru atau orang yang lebih tua. Jangan makan atau minum di dalam kelas. Harus disiplin memakai baju yang rapi dan bersih. Saling memaafkan. Kerapihan memakai baju yang benar yang sudah disetrika supaya kelihatan rapi. Saya Muhammad Al-Fajar dari kelas 2. Kami akan selalu berbagi sesama teman dan orang lain dan kita akan selalu rendah hati. Menghormati guru atau orang yang lebih tua. Jangan makan atau minum di dalam kelas. Harus disiplin memakai baju yang rapi dan bersih. Saling memaafkan. Kerapihan memakai baju yang benar yang sudah disetrika supaya kelihatan rapi. Saya Muhammad Al-Fajar dari kelas 2. Kami akan selalu berbagi sesama teman dan orang lain dan kita akan selalu rendah hati.
Jangan makan atau minum di dalam kelas. Tepuk semangat. Oke, terima kasih 72. Kita semangat melaksanakan kesepakatan kelas kita. Silakan kalian lanjutkan ke kelas